kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga kita semua selaku umatnya mudah-mudahan istiqomah dalam sunnahnya. Ikhwan akhwat rahimakumullah, saya atas nama panitia Pekamasar mengucapkan terima kasih banyak, wabil khusus kepada Ketua DKM yaitu Bapak Saptijal, kepada Ketua RT Bapak Winarto yang telah menunjukkan tempat ini untuk digunakan dalam rangka Pekamasar. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berkelanjutan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Pekamasar ini, warga CMP 2 Allah beri kesehatan, Allah angkat penyakitnya, demikian juga para terapisnya Allah berikan kesehatan. Amin ya Allah. Juga yang tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim panitia, kepada terapis, ikhwan-akhwat yang sudah bersemangat, berjibaku demi terlaksananya acara Pekamasar ini. Saya atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih. Juga alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Saya ucapkan ahlan wa assalamualaikum Bapak Ustadz Iskandar Abdikra. Beliau ini sebagai Ketua Pemda Banten ya, PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Baik, untuk selanjutnya insya Allah kami persiapkan habis berpengalaman para terapis yang sudah standar nasional Pak ya, yang sudah ber-SOP PBI. Jadi silakan para bapak, para ibu yang sudah daftar, warga CMP 02 untuk berbekam ya, di mana bekam ini adalah sunnah ya. Sunnah insya nanti akan disampaikan oleh Ketua Pemda pemaparan tentang apa itu bekam, dijelaskan oleh beliau. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi كثيرا الإنسان والمؤمن ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم والذين آمنوا كان سكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان عليما حكيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تماسك بسنة عند الفسد أمتي فلو كان الشهيد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan pada Ketua DKM dan seluruh jajarannya masjid atau musola yang takib insyaallah nanti di masjid. Amin. Semangat kalau dan tidak lupa juga kepada seluruh panitia musola Al-Muttaqin yang mengadakan kegiatan Muharram di tanggal 9 Muharram ini, dan seluruh anggotanya, dan kepada aparatur pemerintah, ART, ARW yang hadir di sini, juga seluruh jajaran dan juga masyarakat Laskar Mutiara. Masya Allah. Kalau saya lihat ini baru eksempelnya nih. Di belakang lebih banyak lagi soalnya. Kita targetkan warganya semua harus sehat dengan cara sunnah. Kemudian tidak lupa yang saya hormati, yang saya muliakan,
Ketua Pengcap Pengurus Cabang Kabupaten Tangerang Ustaz Yusuf alhamdulillah beliau hadir di sini, dan juga seluruh jajaran pengurusnya yaitu Pengcap Kabupaten Tangerang, juga seluruh praktisi terapis perkumpulan bekam Indonesia yang alhamdulillah sekarang dihadiri dengan ikhwan dan akhwatnya atau diwakili dengan RBI Relawan Bekam Indonesia, yang saya berterima kasih bisa berkenan hadir di tempat ini untuk mensukseskan bekam masa. Semoga berjalan dengan lancar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya. Hari ini kita diberikan nikmat iman Islam, kesempatan kita berkumpul berjihad di sini dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswah sebagai teladan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memaparkan sedikit tentang al-hijab atau bekam belum saya mau tanya nih, bapak-bapak yang di depan ini seperti udah semangat betul ini dibekam. Kalau dibekam kan udah biasa kan, tapi ini dibekam. Coba cium tangan yang sudah dibekam, khusus warga Kastel Keren. Ayo Pak, siapa yang sudah pernah dibekam? Sekarang 2, 3, 4, 5, 6. Insya Allah berarti sudah dibekam. Rutin nggak Pak bekamnya? Rutin, nggak rutin ya? Mungkin udah 1 tahun yang lalu rutin ya? Saya kasih tahu rahasianya Pak. Tadi udah dipaparkan sama ketua panitia. Inna Allahumma tayyibun hijab. Ini kaulnya Nabi, kalimat Nabi. Kalau kalimat Nabi berarti wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Semua yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan wahyu. Berarti ini kami perintah siapa? Perintah Allah. Berarti kalau kita menjalankan bekam berarti kita ibadah. Kalau ibadah dapat pahala kan? Dapat pahala. Pahalanya dapat, sehatnya dapat. Jadi kata Nabi SAW, sebaik-baik pengobatan kata Nabi adalah hijabah. Bekam itu Nabi yang ngomong. Ini tegasnya. Bahkan ditegaskan lagi dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW Isra wal Mi'raj, dan Isra perjalanan yang spektakuler yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berjumpa dengan Rabbnya, bukan hanya menerima perintah sholat. Alaikum ya Muhammad bil hijab. Ya Muhammad kata malaikat kepada Rasulullah SAW, berbekamlah umatmu. Ini perintah ketika Isra wal Mi'raj. Berarti di balik bekam itu ada sesuatu yang luar biasa yang diberikan, dihadiahkan Allah Azza wa Jalla kepada umat Islam khususnya, berbekam hijab. Maka saya teringat ketika saya menguji di Medan, itu hampir 100 orang dengan Ustaz Dimas, beliau itu pengurus pusat Ustaz Dimas. Di sana itu siapa yang dipuji oleh kita? Ada dokter biomed, ada dokter jantung, dokter anestesi, dokter spesialis ikut ujian bekam. Tandanya apa? Berarti dokter spesialis meyakini kedahsyatan bekam. Kalau kita orang beriman, seharusnya nggak mesti melihat itu. Lihat aja dengan apa? Iman, dengan keyakinan. Kalau sudah perintah Nabi, dicontohkan Nabi, berarti ada sebuah kedahsyatan dalam bekam itu. Bapak kan punya mobil di rumah, punya kendaraan motor kan? Kalau lagi motor mobilnya nggak enak dipakai, apa masalahnya Pak? Olinya nggak diganti. Coba Bapak nggak dipakai terus mobil, tapi olinya nggak diganti-ganti, apa yang terjadi? Bisa turun mesin Pak, atau merebet gitu. Sama Pak, yang sirkulasi di dalam tubuh kita yang paling banyak darah. Hari-hari kita makan, minum, bahkan makanan yang siap saji. Tahu kan kalau makan siap saji ada kolesterolnya, ada ini. Pas Idul Adha, apa orang-orang banyak teriak?
Mohon maaf saya nggak makan kambing, kolesterol. Mohon maaf saya nggak makan kambing, hipertensi. Kambing dijadikan kambing hitam. Padahal dirinya yang nggak sehat. Coba kalau itu kambing, pasti makan kambing tidak mesti harus hipertensi. Nah, sayangnya saya ini punya kehidupan. Hari-hari saya lihat database saya, itu yang berbekam siapa? Non-muslim. Ada di sini non-muslim. Ada ya? Non-muslim. Saya tanya sama beliau, apa yang membuat Anda mau berbekam dengan cara Nabi kan? Dia bilang, kan ini pengobatan sunnah Nabi kan? Iya sebenarnya. Saya percaya akan pengobatan ini. Non-muslim sudah yakin. Kenapa kita seorang muslim? Ya, ada orang yang mungkin hari ini udah usia 30, 40 tahun, dari bayi sampai sekarang belum pernah dibekam. Itu keterlaluan. Atau salah kami dari PPI belum datang di sini dakwah untuk tentang bekam. Bahkan PBI Perkumpulan Bekam Indonesia diketuai oleh seorang dokter namanya Dr. Jebul Akbar. Dr. Jebul Akbar. Dia biasa JSR, Juru Sehat Rasulullah. Mungkin Bapak yang sudah pernah lihat di medsos dan sebagainya. Dia ketuanya. Bahkan sekarang ada PDBI, Perkumpulan Dokter Bekam. Perkumpulan Dokter Bekam. Berarti apa? Bekam ini harusnya sudah diakui kita sebagai seorang muslim. Begitu. Bahkan PBI Perkumpulan Bekam Indonesia mengadakan Pak, niatnya nih dakwahkan apa? Satu rumah, satu pembekam. Lebih keren lagi, satu rumah, dua pembekam. Kenapa? Kalau abinya lagi sakit, uminya yang bekam. Kalau uminya sakit, abinya yang bekam. Kan keren. Iya kan? Ini makanya bekam itu langsung Pak, fokus pada titik sasaran penyakit. Makanya ada titik umuki, kahdain, katifain. Titik-titik itu diajarkan lagi. Dan itu pas pada kondisi badan kita yang memang ada terjadi penyumbatan di area pembuluh darah. Bayangkan Pak, kalau darah kita menyumbat, ada penyumbatan di pembuluh darah. Organ mana yang paling berat terjadi? Jantung 24 memompa di dalam tubuh kita sirkulasi darah. Karena ada pompanya jantung membawa daripada darah oksigen ke otak dan sebagainya. Kalau ada penyumbatan apa yang terjadi? Jantungnya jadi beban, ya kan? Maka sering orang terkena buah jantung, hipertensi. Nah, bagaimana dengan sistem bekam dilakukan oleh Rasulullah? Ketika bekam itu pas pada titiknya dengan keilmuan yang sudah distandarisasikan oleh Perkumpulan Bekam Indonesia tepat. Makanya kelihatan orang-orang yang suka bekam itu kelihatan wajahnya lebih fresh, awet muda, pengen awet muda Pak. Kan kita sekarang pengen glowing kan? Bahkan dokter malu Pak kalau glowing, minum obat, disuntik vitamin C gitu kan, istri kita juga kan. Nah, bagaimana kita mau awet muda? Bekam. Begitu darah dikuatkan, darah tua, maka terjadi histamin, sel darah baru tua. Maka kita refresh, mobil kita diganti oli, kencang lagi larinya, iya kan? Nggak perlu obat kuat Pak, hanya dengan bekam. Itulah kehebatan bekam ini dijadikan oleh Rasulullah SAW. Maka saya berterima kasih pada seluruh warga di klaster Mutiara ini memberikan kami waktu, ruang bersama-sama menyehatkan negeri kita tercinta. Dan Muharram ini momen kita apa? Hijrah. Ayo hijrah kepada pengobatan Nabi SAW. Dapat sehatnya, dapat berkahnya, dapat pahala sunnahnya. Maka hadis tadi yang saya katakan, "Man tamassaka bi sunnati 'inda al-fasad ummati falau azmi syahid." Siapa saja yang menghidupkan sunnahku di zaman fasad usahaku. Apa zaman fasad? Makanannya banyak racun, kehidupannya udah semeraut, pikiran kita semakin semeraut. Kita mengamalkan sunnah satu berbekam, maka pahalanya mi'ah, dapat 100 manusia, dapat sehatnya, dapat pahalanya, dapat kebaikannya, dapat keberkahan. Itu berkah. Makanya berbekam yang paling ideal berapa bulan sekali. Nah, yang paling baik itu sebenarnya berbekam sebulan sekali. Walaupun tidak banyak titik. Pada tanggal berapa? 17,
1921 Hijriah. Kenapa? Karena kata Nabi, belada kedam saat darah kalian memuncak. Karena ada apa? Gravitasi bulan. Maka ketika naik darah itu ke permukaan bekam, maka tidak akan terjadi belada kedam, darah memuncak hingga menimbulkan stroke, hingga menimbulkan hipertensi, hingga menimbulkan penyakit jantung. Maka yang paling terbaik adalah bekam preventif. Jadi kita sedia payung sebelum hujan, sebelum sakit. Bekam ini yang datang ke klinik biasanya tanya dan para praktisi bekam. Orang yang datang ke tukang bekam itu sudah ahli bekam apa? Udah kolesterolnya udah tinggi, punya penyakit tumornya stadiumnya 4, kankernya stadium ini, baru bekam. Padahal bekam itu preventif, pencegahan. Jadi bersihkan terus tiap bulan. Maka badan kita menjadi sehat. Dan yang paling banyak terjadinya kerusakan di dalam tubuh kita atau sel itu dalam darah. Maka bekam itu mengeluarkan toksinnya, dikeluarkan radikal bebasnya, dikeluarkan darah tuanya, dikeluarkan racun-racunnya, dikeluarkan. Kalau kata orang sana, darah kotornya dikeluarkan. Apakah berkurang ketika dibekam? Tidak. Beda dengan donor darah. Jadi kalau darah bekam itu yang nempel di dinding-dinding pembuluh darah yang sudah rusak, lengket. Maka ketika terjadi pengkopan, terjadi panas. Ketika panas, baru kita lukai, dia keluar, dipaksa keluar. Jadi bersih. Itu tekniknya bekam. Maka Nabi SAW sangat sayang kepada hamba-hambanya supaya kita sehat. Dan ingat satu hal lagi, niat kita sehat untuk apa? Untuk kembali kepada fitrah. Apa fitrah kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita sehat, ibadahnya mantap, tahajudnya makin mantap, duhanya makin mantap, baca Qur'annya makin mantap, mendatangi istrinya makin jos. Ya kan? Datang istrinya makin jos. Apalagi kalau saya lihat nih, ketua DKM-nya ini masih muda. Umur berapa sekarang? 38. Beliau umur 38. Saya umur berapa? Ada yang tahu? Boleh? Umur saya berapa? 46. Mau ke 47. Usia saya. Ya. Nah, saya lihat di sini keluarga di sini paling 35 ya tadi, jarang mungkin 50. Karena di sini saya lihat keluarganya masih muda-muda. Anak-anaknya tadi masih TK ya kan? Masya Allah. Jadi bersyukur kita dipertemukan oleh Allah hari ini di 9 Muharram, diperkenalkan tentang bekam. Ya, maka kalau bekam itu jangan dulu makan. Habis makan berbekam nggak boleh. Puasa dulu, karena ini udah minor. Supaya apa? Terjadi reaktif ketika pembekaman sempurna. Jangan habis minum obat pengencer darah, ya. Terus habis bekam, jangan lupa jangan langsung mandi 3 jam setelah berbekam. Ya, habis bekam boleh makan nggak? Boleh, banyak-banyak istirahat makan, tapi istirahat. Nah, itu berbekam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, niatkan hidupkan sunnah berbekam di dalam keluarga kita, anak kita. Bolehkah anak-anak berbekam? Boleh. Kenapa anak-anak sekarang harus berbekam? Coba Bapak lihat. Kalau anak-anak kita sekarang makannya apa? Makanan anak kita sekarang, jajanan namanya macam-macam, siap sajinya, Indomie atau apalah itu yang siap saji. Maka anak-anak kita sudah terkena racun. Bolehkan bekam, dan bekam itu akan terus berfungsi sampai dunia ini dikiamatkan akan berlaku. Penyakit ini datang, model ini datang, corona, COVID, apapun datang, bekam akan tetap berlaku untuk mengobati. Kenapa? Kalau kita berkiblat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita sakit, ya Allah yang menyembuhkan. Tapi bagaimana cara kamu menyembuhkannya? Dia sunnah, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan Nabi? Top, harus yakin, ya, gitu. Nah, mungkin itu saja pemaparan saya untuk bekam singkatnya. Bapak yang sudah daftar, Masya Allah, ajak rekan-rekan yang lain. Dan Alhamdulillah teman-teman juga sudah punya klinik-klinik bekam. Ada yang di rumah, ada yang di ruko. Klinik saya
udah hampir 15 tahun di BSD, saya tempat ini 15 tahun. Dulu saya Pak jadi tukang bekam. Tahu nggak tukang bekam Pak? Saya dicemokan, diledek, begitu sama orang apaan tuh pengobatan melalui donor darah jorok tahu nggak gitu. Kadang-kadang saya ngemper juga Pak. Karena kan asosiasinya bukan belum mantap Pak gitu. Tapi sekarang Masya Allah di dalam asosiasi perkumpulan bekam Indonesia sudah ada dokter-dokternya, ada penelitinya, ya kan? Bahkan kita punya SOP standar operasional berbekam, bagaimana bekam itu aman, ya kan? Karena hubungannya dengan darah, maka kita pakai SOP yang baik supaya apa? Kita menghargai orang lain supaya sehat, maka kita mempergunakan bekam ini dengan cara yang steril, alatnya, ya pakai handscoon, pakai masker, ya kan? Pakai apa namanya kain kasar, ya kan? Dengan cara bahkan ada dokter ketika ikut pelatihan dia bilang saya waktu tes di kedokteran ya sterilisasinya nggak gini-gini amat, tapi di PBI perkumpulan bekam Indonesia ini sterilisasinya dahsyat gitu. Berarti apa? Kita menghargai lingkungan supaya apa? Mereka sehat. Hanya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau mau bertanya lebih panjang lagi nanti sambil tanya ngobrol-ngobrol dengan para praktisi terapisnya, insya Allah. Dan kalau ada yang niat untuk latihan bekam boleh tanya kepada praktisi yang sudah trainer of trainer, dia sudah trainer. Nah itu bisa ikut pelatihan, ya minimal buat keluarga kita. Ada lagi yang lebih keren lagi, naik lagi kepada seorang trainer, ya di PBI. Bergabung dengan PBI kami sangat senang. Kenapa? Nanti bangsa Indonesia sehat dengan sunnah. Itulah target kami, mengubah bangsa Indonesia sehat kembali, jaya kembali. Inilah zaman peradaban Islam seperti momen haram ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak yang sudah mendaftar, bisa langsung kepada dia. Terima kasih. Oke, video dulu dipoto 1, 2, 3 video jalan. Klik Mi, gabung Mi. Jalan foto 1, 2, 3. Klik sip. Terima kasih. Bebas. 1, 2. Terima kasih. Selamat bekerja. Udah, tar berat. Udah, langsung. Maaf. Ternyata sama tadi temen aku udah di dalam. Ayo. Ya. Terapis laki-laki. Ikhwan udah. Tinggal laki-lakinya, Pak. Gak apa-apa sekarang kalau masih ini nah. Pak, bentar dulu foto. Ibu-ibu udah. Soalnya di sini aja, di sini aja ya. Iya, dokumen itu suka nggak sempat. Di sini aja, di sini Pak. Ada masih ada nggak? Masih ada nggak? Pak Yus ya. Pak, mohon maaf Pak, fotoin saya Pak ya. Fotoin saya di sini. Segini aja nih. Ya nggak apa-apa, video jalan juga nggak apa-apa. Nanti aja dulu, tapi jangan yang ini ya. Ini nanti foto. 3